Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Vision R terbaru 2023 warna matte red. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Yamaha Vision R terbaru 2023 warna matte red yang dibanderol di harga 33 juta pas untuk OTR Jakarta. Langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian visornya di sini menggunakan warna semuk ya atau gelap. Kemudian untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan visornya. Nah, untuk bagian ujung bawahnya di sini terdapat logo Yamaha 3D. Sisanya di bagian batok kepala sampingnya hingga ke bagian bawah full menggunakan warna hitam glossy kawan-kawan. Untuk sennya posisinya berada di atas dengan desain yang nongol keluar seperti ini, masih menggunakan bohlam biasa. Namun di bagian headlampnya di sini sudah menggunakan LED kawan-kawan. Total terdapat 3 klaster ya. Jadi di bagian atas ada 2 klaster, di bagian bawahnya ada 1 klaster. Nah, di bagian tengahnya ini terdapat pemisah menggunakan warna silver. Lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk suspensi depannya Vision R sendiri masih menggunakan shock teleskopik ya, jadi belum USD. Kemudian di bagian tabung shocknya dicat menggunakan warna hitam doff seperti ini. Untuk bagian fendernya menggunakan warna hitam glossy, polos sama sekali tidak ada balutan stripping, dipadukan dengan doff di bagian belakangnya menggunakan plastik kasar. Nah, di bagian velgnya di sini menggunakan desain berbentuk V yang miring ke belakang. Jadi desain velgnya mirip dengan Yamaha R15 ya. Kemudian di sini juga terdapat balutan stiker velg ya atau stripping bertuliskan Vision R, paduan warna putih dengan merah, kemudian ada garis abu-abu. Nah, ban depannya menggunakan ukuran 90/80 ring 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Nah, di bagian pengeremannya tentunya sudah dibekali dengan disc brake dengan disc non wave. Kemudian untuk kalipernya di sini menggunakan 2 piston kawan-kawan. Nah, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya sudah menggunakan full digital dengan tampilan yang sama persis dengan yang digunakan di R15. Nah, jadi digitalnya memanjang seperti ini. Kemudian di bagian sampingnya terdapat beberapa indikator seperti netral, kemudian engine check. Kemudian ada sen, ada lampu jarak jauh, kemudian ada tulisan Yamaha di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri terdapat 2 tombol select dan reset yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Nah, di bagian keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum ada alarm dan answer back. Nah, untuk bagian stangnya di sini menggunakan warna hitam doff kawan-kawan hingga ke bagian racernya ya. Untuk desainnya dia melengkung ke atas, jadi posisi ridingnya tentunya sangat nyaman ya untuk perjalanan jauh sekalipun, jadi tidak gampang pegel. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri, di sini ada lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Kemudian ada sen dan ada klakson. Nah, di sebelah kanan ada engine cut dengan tombol berwarna merah di bagian atas. Kemudian ada hazard dan ada starter kawan-kawan. Nah, tangkinya di sini dapat menampung sebanyak 11 liter ya, khusus di Vision R. Nah, di sini untuk tangkinya juga dibalut dengan cover atau kondom, jadi tidak langsung tangkinya. Nah, di bagian tengahnya di sini menggunakan warna hitam glossy. Nah, ditarik dari bagian belakang hingga ke depan. Kemudian ada logo V ya. Nah, menggunakan warna silver. Di bagian sampingnya dipadukan dengan merah. Jadi merahnya ini doff. Jadi walaupun merahnya doff tapi merah yang menyala ya atau ngejreng ya. Kemudian ada logo Yamaha 3D di bagian depannya. Nah, seperti ini menggunakan emblem ya, paduan warna hitam dengan chrome. Kemudian di bagian fairingnya, jadi untuk bagian fairingnya dia desainnya maju ke depan, lancip di bagian ujung depannya, kemudian ditarik ke bawah. Di sini menggunakan warna full merah hingga ke bagian belakang. Jadi untuk bagian fairingnya ini jadi tarik hingga ke belakang sini kawan-kawan. Nah, mundur ke belakang ya. Nah, full merah seperti ini. Di area tengahnya polos, di bagian depannya bertuliskan Vision R menggunakan emblem paduan warna hitam, kemudian tepinya menggunakan warna chrome.
R-nya menggunakan warna merah. Kemudian bertuliskan VVA, Variable Valve Actuation. Jadi khusus di Viction R mesinnya sudah VVA ya kawan-kawan ya. Kemudian ada stripping beberapa garis merah, hitam, dan abu-abu. Jadi ada huruf R nih ya, sangat besar. Warna hitam dipadukan dengan abu-abu. Kemudian strippingnya ditarik hingga ke bagian bawah sini. Sedangkan di bagian layer dalamnya ini menggunakan plastik kasar ya, hitam doff dengan motif seperti kisi-kisi ya atau sirip-sirip yang melintang ke belakang seperti ini. Nah, desainnya di bagian bawahnya dia runcing ke depan melengkung seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk bagian bawahnya juga tidak lupa terdapat undercoil ya. Bahannya plastik kasar di area tengah dengan motif lubang ya seperti ini ya yang melintang ke samping, dipadukan dengan plastik halus di bagian sampingnya. Warna hitam glossy bertuliskan Yamaha warna abu-abu. Nah, mesinnya khusus di Viction R dia menggunakan basis mesin dari R15. Jadi menggunakan mesin 155 cc SOHC ya, berpendingin cairan atau radiator, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan higir dan sudah VVA. Jadi khusus di Viction R sudah VVA kawan-kawan. Penampakan dari bak mesinnya seperti ini, full hitam, desainnya bulat. Kemudian untuk bagian bloknya dia silver. Nah, di area tengahnya dia masih terlihat bolong ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi tidak ada cover penutup di area tengah. Nah, untuk frame-nya sendiri, Viction dari dulu sampai sekarang dia mempertahankan Delta Box tentunya ya. Frame yang terlihat kekar dan kokoh ya. Jadi tampilannya dia robotik, kemudian besar, ada tulisan Delta Box menggunakan stripping. Jadi ditarik hingga ke bagian bawah seperti ini. Kemudian untuk cover rantainya di area depan untuk cover gearnya jadi dia menggunakan bahan plastik seperti ini ya, hitam doff. Kemudian untuk step depannya menggunakan model pegas aluminium dibalut dengan karet. Nah, perpindahan gearnya dia model congkel seperti ini dan masih tersedia standar 2 ya di Yamaha Viction. Kemudian di area tengahnya sini kawan-kawan dia menggunakan plastik kasar untuk motifnya atau teksturnya dia bintik-bintik. Kemudian ada colokan anak kunci yang berfungsi untuk membuka joknya. Kemudian ditambah dengan motif seperti sarang lebah ya, jadi bolong-bolong yang menambah kesannya semakin sporty. Kemudian untuk step belakangnya dia menggunakan model klik, bahan aluminium tidak dibalut dengan karet. Kemudian di bagian tangkainya ini menggunakan full hitam doff ya. Kita naik lagi ke bagian bodi belakangnya dan joknya. Jadi di bagian bodi belakang ini full merah ya. Di bagian atas dia merah doff seperti ini kawan-kawan. Nah, ini dia penampakannya. Kemudian ada balutan stripping yang simple. Jadi ada tulisan 6 speed di sini ya, 6 speed. Kemudian ada garis-garis stripping ya, abu-abu dipadukan dengan hitam, kemudian ada garis merah. Sisanya di bagian kolongnya sini atau bagian bawahnya ini menggunakan plastik kasar hingga ke bagian ujung bodi belakangnya. Nah, kita naik dulu ke bagian joknya. Jadi di bagian joknya dia menggunakan warna full hitam seperti ini ya. Full hitam, terdapat jahitan di bagian tengah. Jadi jahitan seperti pemisah ya antara bagian depan dan belakang, jahitannya putih. Kemudian untuk bagian belakangnya merah, ada logo Yamaha 3D. Nah, khas dari Yamaha Viction tidak tersedia behel belakang. Jadi di bagian bawah sini disediakan coakan yang berfungsi sebagai behel belakang kawan-kawan. Nah, jadi tampilannya sporty ya. Kemudian di bagian stop lampnya sudah LED. Nah, desainnya simple, jadi hanya kotak memanjang. Mikanya dia clear, tapi ketika direm nanti lampunya akan menyala merah. Nah, untuk bagian fendernya menggunakan model gantung, jadi mundur ke belakang. Kemudian untuk sennya masih bohlam biasa, menjadi satu dengan fendernya ya, jadi terpisah dengan stop lampnya. Kemudian ada lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol ke belakang seperti ini. Kemudian ada mata kucing. Nah, untuk ukuran fendernya tidak terlalu panjang ya, dan tidak terlalu lebar. Di bagian ujungnya desainnya runcing seperti ini atau lancip. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk bagian kaki-kaki belakang yang luar biasa dari Viction R, dia sudah menggunakan swing arm model banana. Jadi mesinnya VVA, basisnya punya R15. Di bagian swing armnya juga banana, basisnya punya R15. Nah, seperti ini kawan-kawan. Menggunakan warna silver ya. Jadi tampilannya sangat kokoh dan sangat kekar di area kaki-kaki belakang. Untuk suspensinya menggunakan monoshock ya, model Prolink. Pernya warna kuning di sini, namun belum tersedia adjuster. Kemudian ada cover rantai juga menggunakan bahan plastik kawan-kawan. Untuk ban belakangnya dia menggunakan ukuran 130/70, ringnya 17, sudah tubeless ya. IRC dengan tipe Roadwinner kawan-kawan. Velgnya sekali lagi menggunakan warna hitam glossy dengan desain berbentuk V yang miring ke belakang seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan.
Jadi untuk penampakan dari bagian knalpotnya seperti ini. Jadi full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya, dibalut dengan cover muffler bahan plastik kasar hitam juga. Untuk area belakangnya polos, sedangkan di bagian depan bertekstur ya seperti karbon. Kemudian di bagian ujungnya ditambah end cap menggunakan warna silver dove seperti ini. Jadi tampilannya terkesan sporty. Jadi tampilan knalpotnya juga R15 banget ya, karena memang basis mesinnya R15. Kemudian untuk bagian pengereman belakang, dia sudah menggunakan disc brake, jadi disc brake depan belakang. Kalipernya menggunakan Nissin 1 piston. Namun untuk Vision sendiri ya, hingga versi R-nya atau versi tertinggi ini belum tersedia yang versi ABS. Jadi pengereman masih standar semua kawan-kawan. Kemudian di area tengah juga terdapat hager, namun untuk hagernya sendiri ukurannya tidak terlalu panjang ya. Jadi pendek, bahannya plastik kasar dengan desain yang runcing, jadi lancip, kemudian ada lubang di bagian kanan dan kirinya. Nah, untuk penampakannya full kurang lebih seperti ini dari sisi sebelah kanan belakang. Untuk Yamaha Vision R terbaru 2023 warna matte red ya. Ini dia untuk penampakannya dari bagian belakang sisi sebelah kiri, kaki-kaki belakangnya. Kemudian di area tangki dan kokpitnya kawan-kawan. Nah, harganya hanya di 33 juta pas ya untuk OTR Jakarta. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Barangkali kawan-kawan yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya berencana melakukan pembelian Yamaha Vision R, bisa langsung datang ke Yamaha Pelita Motor Bekasi atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Ini dia untuk penampakannya full dari sisi sebelah kiri untuk Vision R 2023 warna matte red kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.